Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Harapan dan cita-cita setiap manusia pastilah setinggi langit. Setiap orang memiliki harapan yang besar di dalam hidupnya. Terkadang kita berhasil mencapai tujuan tersebut, tetapi terkadang kita menghadapi kegagalan. Di saat seperti ini kita perlu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita terkabul. Namun tidak semua doa akan dijawab. Ada kalanya doa-doa kita tertolak. Banyak riwayat menafsirkan bahwa setiap doa dan permintaan kita akan dikabulkan Allah. Ini berdasarkan dari surat Al-Mu'minun ayat 60. Udu'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Banyak para ulama telah membahas hal-hal yang dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Oleh karena itu, tidak semua doa pasti dikabulkan karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Berikut 3 sebab terhalangnya doa dari seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika berdoa kita melupakan membaca tahmid dan sholawat. Contoh berdoa yang benar adalah mengawalinya dengan membaca Alhamdulillah, yaitu sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an berkata, kami duduk di tengah-tengah Rasulullah. Lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia berdoa, ya Allah, ampuni dan sayangilah aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersolawatlah untukku. Setelah itu berdoalah. Kemudian laki-laki itu sholat kembali. Setelah selesai sholat, dia bertahmid dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hal ini Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi, kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang menjadi sebab terhalangnya doa seorang mukmin adalah masih makan dan mengenakan pakaian yang haram. Makanan yang kita konsumsi mempengaruhi tubuh kita. Doa seseorang yang makanannya didapat dari sumber yang haram akan sulit dikabulkan oleh Allah. Demikian pula jika pakaian seseorang diperoleh dari sumber yang haram, maka doanya tidak akan didengar oleh Allah. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, sebaiknya menjauhi konsumsi makanan atau penggunaan barang-barang yang haram, baik karena sifatnya atau karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
radhiyallahu an. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yang menjadi sebab terhalangnya doa dari seorang mukmin adalah membenci sesama muslim atau memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara." Seseorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lainnya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membenci sesama muslim hingga berakhir menjadi putusnya silaturahmi selama 3 hari saja sudah melanggar larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah dan larangan, yang dapat berakibat tertolaknya doa hingga Allah tidak mengabulkannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari uraian di atas, mari kita telaah kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita dalam berdoa melupakan kalimat tahmid dan salawat? Apakah kita berdoa masih ada makanan dan pakaian yang kita gunakan yang berasal dari sumber yang haram? Dan apakah kita selama berdoa masih membenci dan memusuhi saudara seiman kita? Mari sebab-sebab tersebut kita hilangkan satu persatu, dengan harapan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.